ibah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa in asraqal hadis kitabullah wa al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsati bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Hasani yang berbahagia, sebagai sahabat Al-Quran, marilah kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan kesehatan, sehingga kita dapat menikmati, mentadaburi Al-Quran pada pagi ini, merupakan nikmat yang sangat besar. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam mentadabur Al-Quran dan mengamalkannya dan mendakwahkannya. Pagi ini kita membahas surah Al-Maidah ayat 9 di bawah bimbingan Buya Rizal Al-Hasani. Kita didampingi oleh Ibu Wen. Ibu apa tadi? Ibu Rina Wen. Kemudian selamat Bu, penjelasannya cukup bagus dengan tulis tangan yang indah sekali. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus solihati lahum ma'firatun wa ajrun azim. Sadaqallahul azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh bahwa mereka mendapat ampunan dan pahala yang besar. Nah, itu. Wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus solihat. Tadi dikatakan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, kemudian kepada orang-orang yang beramal soleh. Bagi mereka ada keampunan dan pahala yang sangat besar. Artinya Allah berjanji. Nah, di situ dia siapa yang tidak mengingkari janjinya, dan dialah yang paling jujur di antara orang yang mengatakan kepadanya orang yang beriman. Yaitu beriman kepada apa? Beriman kepada kitabnya, beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya, beriman kepada malaikat, hari akhir, dan mengerjakan amal-amal soleh yang wajib dan yang diinginkan, ya maka mereka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan akibatnya memberi pahala yang besar, dan kehebatnya tidak diketahui siapapun kecuali Allah Azza wa Jalla. Itu janji Allah. Janji itu dalam bentuk pengampunan dan pahala yang besar. Itu mereka merupakan penghuni surga. Itu orang-orang yang beriman dan beramal soleh tadi dijanjikan sebagai penghuni surga. Dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 24, bunyinya ashabul jannati yauma izin khairum mustaqarrum wa ahsanu maqila. Penghuni surga pada itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Jadi tempat istirahatnya adalah di surga. Nah, kemudian ayat itu dikatakan, ayat 8 mengatakan wattaqullah innallaha biru bima ta'malun. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Lanjutan ayat ini bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang bagaimana? Wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun. Mereka adalah Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh bahwa ampunan bagi mereka dan semua dosa-dosanya. Kemudian itu pahala yang besar bagi mereka, ada pahala yang besar. Nah, itu kemudian sebaliknya bagi orang-orang kafir pada ayat berikutnya, wallazina kafaru wa kazabu bi ayatina ulaika ashabul jannah. Sebaliknya orang-orang yang kafir itu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah penghuni neraka. Al-Maidah ayat 10. Sedangkan orang beriman dituntut akan ingat akan nikmat yang diberikan Allah kepada kalian. Nikmat itu berupa tercegahnya tangan-tangan yang ingin berbuat jahat kepada kalian. Itulah salah satu nikmat daripada Allah. Jadi orang yang berbuat jahat kepada orang-orang beriman, orang yang beramal saleh tercegah. Tapi siapa yang mencegahnya adalah Allah. Kalau cegah Allah, maka dia tidak akan sampai tangan jahat itu kepada orang yang beriman. Itu dijelaskan dalam surah
Al-Maidah ayat 11 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhallazina amanu zkuru nikmatallahi alaikum iz hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, di situ dikatakan wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Nah, itu peringatan kepada orang yang beriman. Apa katanya? Uzkuru nikmatallah kata dia. Alaikum iz'am ma qaumun ayyabsutu ilaikum aidiyakum pakai pa aidiyahum angkum. Ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepada kamu di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepada kamu untuk berbuat jahat, yaitu dia akan membunuh atau memerangi dan sebagainya di situ. Fakapa aidiyahum angkum. Nah, situ Allah menahan tangan mereka dari kamu. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah dan kemudian bertawakal kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi hanya kepada Allah sajalah orang mukmin harus bertawakal. Nah, banyak nikmat yang lain dijelaskan pula dalam surah As-Sajdah ayat 17 dan 18 itu dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim fala ta'lamu nafsum ma uhfiyalahum min qurani ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Apa katanya? Fala ta'lamu nafsun ma uhfiyalahum. Maka tidak seorang pun mengetahui siapa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu nikmat yang menanti untuk mereka. Ya, itu min quratin ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun, yang menyejukkan pandangan mata dari balasan sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Kemudian dalam ayat berikutnya apa mangka mu'minang kamangkana fasiqa la yastawun. Apa katanya? Apa mangkana mu'minang kana fasiqon. Apakah orang sama orang beriman itu dengan orang yang fasik? Jawabnya la yastawun. Ya, tentu mereka tidaklah sama. Untuk memberikan penguatan ini kepada Rasul yang menyampaikan itu dikatakan di situ para Rasul itu diberi penguatan dengan mengapa diungkapkanlah tugas mereka hanya pemberi peringatan saja kepada yang mau mendengarkan dan mau melaksanakan peringatan. Sudah disampaikan, sudah mau ikut atau tidak ikut, kata itu diam saja. Kalau dia mau ikut silahkan, tidak mau ikut apa boleh buat. Kita tidak bisa memaksa dan tidak bisa memberi petunjuk. Nah, itu jelaskan dalam surah Yasin, dikatakan di situ ayat 11 bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim innama tunziru manittaba'a dzikra hasyar rahmana bil ghaib fabassirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Apa katanya? Sesungguhnya kamu hanyalah memberi peringatan kepada orang yang mau mengikuti peringatan dan takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Di situ menjelaskan tugas Nabi hanyalah memberi peringatan. Kepada siapa? Kepada orang-orang. Di antara mereka ada yang mau ikut, ada yang tidak. Pengingatnya ditujukan kepada yang mau ikut. Dan mereka tentu kalau ikut itu tentu takut kepada Allah. Sedangkan mereka beriman kepada Allah. Artinya dia tidak melihat Allah itu sendiri. Maka berita gembiranya berilah mereka kabar gembira. Fabassirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Itulah di sana. Kemudian dalam memberi peringatan dan kabar gembira itu sehingga bersabarlah gitu. Nah, jadi dituntut untuk bersabar. Di situ dikatakan ayat 11 surat Hud, illal ladzina sabaru wa amilus solihati ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Kecuali orang yang sabar gitu, mengerjakan amal saleh, mereka mendapat ampunan dan pahala yang besar. Nah, demikian itu penjelasan tentang ayat 9 surah Al-Maidah. Semoga kita
tetap istiqomah dalam mengamalkan amal-amal soleh sehingga memperoleh ampunan yang dijanjikan dan kemenangan yang besar. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian kita lanjutkan dengan doa kepada saudara-saudara kita yang sakit untuk semoga diberi kesembuhan. Baiklah, kita doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asafil